Betul ya? Karena gue pengen background hitam. Oke, karena ini lokasinya sempit, ini studio gue ceritanya 3 meter nih. Gue butuh yang namanya grid. Grid ini buat apa sih? Buat ngarahin lighting supaya nggak menyebar kemana-mana gitu ya. Oke, ternyata kan ketika gue pakai grid, ternyata nggak lighting di background hilang ya. Oke ya. Ini kalau live demo kayak gini nih, kalau gagal reputasi bro. Banyak-banyak bismillah ya kan. Oke, Rob. Agak kesana. Oke, saya lihat. Bro, boleh bantuin kayak ini? Oke, gue aja. Tadi mau pakai asisten biar keren gitu. Oke ya. Oke apa? Biasa, polisi datang ke belakangan. Oke, Sarin, 1, 2. Hitam, ya. Ini lightingnya belum gue setting. Karena biasanya gitu, kalau kita sering pakai lighting bertemu. Jadi lebih dop gitu hasilnya. Tapi mungkin bisa salah gue. Jadi, gue harus karena lightingnya dikasih teori grid. dulu ya. Gue harus pakai light meter yang tadi. Ya. Di light meter, gue akan setting ISO tadi berapa? 100 ya? Gue akan setting ISO-nya di 100, scan-nya di 125. Si light meter akan ngukur dapat F berapa sih gitu ya. Oke, Rob. Gue dapat F-nya 56. Padahal kelihatannya udah pas ya. Tapi gue dapat F56. Padahal gue tadi F-nya berapa? 8. Berarti harus ditambahin atau dikurangi lightingnya? Tambahin. Tambahin. Iya. Tambahinnya harus berapa stop? 1 stop. Nah, teman-teman nanti lihat ke Instagram gua atau TikTok gua apa sih yang dimaksud stop. Jadi kalau misalnya F56 naik 1 stop F8. F56 kurang 1 stop berapa? 4 kurang 1 stop 28. 8 naik 1 stop 11. Kalau masih bingung beli lensa GM. Ada ya. Diskon sana. Halus ya. Oke, gue perlu F8, berarti gue naikin 1 stop. Pakai remote aja, naikin 1 stopnya. Kemudian kita cek lagi. Ini 567, jadi oke, tes lagi. Oke. F-nya berapa? 8, pas. Jadi kalau lo mau trend misalnya ke klien lo, jangan klien lo yang duduk di situ, asisten yang duduk, ukur. Begitu kliennya datang, tinggal foto. Kelihatan apa? Profesional. Jago. Oke, kalau udah, tinggal foto. Biasanya, 1, 2, Oke. Oke, cara mati ini. Bentar ya, coba ya. Jadi yang pertama itu kita nyari power lightingnya, belum posisinya. Ya powernya udah mesti benar dulu. Kalau powernya udah benar, mau posisi di mana juga enak. Oke. Oke, salin. Oke, 1, 2. Jadi ya, mungkin warnanya sedikit beda karena LED. Nah, mumpung gue ingat warna. Oke, warna itu di setiap kali lo motret, lo harus custom dulu white balance-nya supaya warnanya sama. Gue pakai grey cup ini ya, ini grey cup namanya. Cara pakai gini. Oke, jadi yang pertama ya, gue akan ke arah white balance. Ya, sayangnya kalian udah bisa lihat ya. Gue akan ke white balance, kemudian gue akan ke white balance, kemudian di bawah ada custom white balance, kemudian gue ke kanan, ini di kamera nih, kemudian ada set, dan gue arahin ke bawah lagi. Oke.
warnanya udah tepat nih, walaupun kalian belum lihat sini ya. Nanti kalian akan lihat gua upload nanti di Instagram gua. Oke. Nah, kalau udah dapat nih, wait, nanti itu dulu, Robin, itu nanti dulu. Kalau gua udah dapat power ratingnya, gua bisa tempatkan di mana aja. Misalnya gua di belakang loh, ada saya. Gua pengen ambil yang foto-foto matang ini itu, gua ambil garisnya doang ya. Jadi gua udah gak ngukur lagi lighting nih, lighting udah jadi. Tinggal posisinya gua tinggal lihat dari samping ini. Lebih ke belakang. Di belakang mana? Misalnya. Jadi. Ada yang mahal nih ya. Mahal adalah restoran yang bisa berjalan. Boleh ya, bisa berjalan. Boleh dibantuin ya kan. Oke, lu agak turun sedikit. Gue sampai kelihatan jatuhnya cahaya ya. Oke, agak turun dikit bro. Turun dikit. Sorry. Oke. Turun dikit bro. Oke. Oke ya. Oke, salin. Habis. Alright. Oke. It's kurang side. Ya, side. Ya. Atau dimajuin sedikit saja. Jadi saya lihat lagi di sini. Ya. Jadi lo bisa tahu nih lightingnya di mana, hasilnya akan seperti apa. Dengan lo melihat posisi continuousnya jatuh kemana cahayanya. Oke. Coba gelap. Ya. Enggak, ini ngambilin side Jadi light. posisi lighting Oh, memang gitu. terserah kita habis itu. Emang begini. Mau seperti Nanti apa? dia baru tampil. Oh, lu mau pengen yes. posisi yang tadi atau posisinya lightingnya hanya side lightnya doang? Ini namanya konsep Itu apa kalau bisa begini? di mana-mana tergantung apa yang pengen lu Strip. create. Jadi strip tuh Balikin hitam lagi, ya. bro. Tengah hitam. Nah, ketika kita dapetin dapetin foto dengan satu lighting atau sebagai main lightnya, kita udah boleh berkreasi lagi, menambahkan lighting yang lainnya, yang sifatnya itu adalah fill light, mengisi. Yang penting main lightnya bener dulu, ya. Jadi gelap itu sebenarnya emang konsepnya split seperti ini ya. Kenapa backgroundnya bisa hitam? Pertama, kalau gue pakai grid. Kalau gue nggak punya grid gimana? Kalau saya nggak punya grid, supaya lightingnya nggak kena ke background gimana caranya? Kalian bisa jawab nggak? Modelnya dimajuin. Modelnya dimajuin supaya lightingnya nggak kena ke background. Oke. Ini misalnya masih backgroundnya masih gue pengen kanvasnya masih hitam nih ya. Oke, saya lihat. Oke. Lampu kedua belum nyala kan, oke? B-nya belum nyala kan, oke? Kita tes dulu main lightnya, 1, 2, tes. Nyala. 1, 2. Oke. Main lightnya bisa dapat bagus nih di sini nih. Iya, bagus. Ya. Tapi gue mau isi fill lightnya. Bagian shadow-nya gue mau expose sedikit. Pertanyaannya gini, berapa besar side-nya gue isi? Kalau gue isi sebesar F8, artinya lo akan mendapatkan foto yang flat, lightingnya sama. Ya, biasanya gue nggak mau tuh, gue pengennya lightingnya lebih soft aja dikit, supaya ada gradasinya. Ya, nah, apakah yang benar kayak gue atau yang flat? Gak ada yang benar dan yang salah. Lighting itu benar-benar personal preference. Jadi kalau ada yang bilang lighting gue lighting lo jelek itu, lu bayar gue nggak? Kalau selama kita nggak dibayar sama klien, totally itu ada portfolio lo, di mana lo bisa mau lighting di mana aja. Mau lighting di bawah, orang konsep horror, jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, yang penting lesnya jago. Oke. Ini cakep nih. Di zero, Dikasih feel
fill lighting. Robi update ya. Tambahan dari ini untuk memberikan cahaya di sebelahnya. Kontes dulu ya, oke satu kontes bro. Oke ya, sekali. Ada. Beda ya tadi ya. Tapi masih gelap ya bagian TV sebelah kiri. Ini before, ini after. Kayak sini. Tapi gue nggak suka karena ininya masih terlalu Hitam. kurang terekspos ya. Jadi Robi boleh majuin lagi dikit. Kemudian powernya gue mau tambahin satu stop. Gue pengen lebih terang sedikit lagi nih. Gue tinggal setting di sini nih. Oh di lampu itu B ya Robi ya. B sekarang powernya 1/8. Gue mau tambahin satu stop jadi 1/4. Ya. 1/4. Lightingnya tambahin. Oke. Cek. Oke sampai here. 1, 2, ya. Oke, bentar ya. Tapi masih gelap ya, dikit. Memang begitu. Kalau udah dapat, Udah bagus. Karena mungkin yang dicari kan Oke, kalau udah dapat, gue tinggal motret di bawah mata. Jadi udah dapat ya, dia sendiri you can do 5 posts for me, you can do anything. Oke, wait. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke. Oke, ini agak gelap pas di sini ya. Rob, boleh majuin sedikit? Lagi? Wah, sorry ya. Oh, oke. Tes. Oke. Nah, ini ya. bagus nih. Another 5 posts. Oke. 1. Can you put your left hand? Yes. 4. Okay, 1, 2, wait. Bentar ya. 2, 3, wait. Nah ini bagus nih. Oke. Kita lihat ya. Oh jelas banget ya, tajam banget. Dosa-dosanya kelihatan semua. Ini gue pakai Alpha 7 CR, dia punya Tajam banget ya, asli. megapiksel yang gede, R itu. Sampai ini mulus loh aslinya. Iya. Jadi Alpha 7 Apalagi gue ya, ya Allah. Alpha 7 itu sama Alpha 7 CR. Yang gue pakai adalah yang R. Yang tadi 7.000 itu berapa harganya? Yang buat potret ini nih. Jadi bisa dapat bagus sekali. Lensanya doang, Oke. belum satu set itunya. Nah teman-teman, Gila ya. ada yang mau tanya nggak di sini? Kita tuh waktunya 47 kameranya di dia 100 ya. berapa ya? Yang ada kamera yang 1M juga kan tadi ya. Oh aman banget, kita masih biasa kuliah. Sekitar 30. Oke, ada yang mau tanya nggak? Ini yang gue pakai satu mat dua. Iya, beauty kali disc, Mak. ya. oh lebih tinggi. Yang pakai grid, gimana caranya itu di spot? Kalau gue pengen hasil yang lebih soft, Masih bisa di bawah 30. gue harus Kamu kalau punya kamu berapa tuh? softbox misalnya yang lebih gede. Oke, ingat teman-teman. Apa Sony juga? Boleh diganti dong, sadar. Tamor bagus ya. Makin besar penampakannya Sama cahayanya, cuman bercahaya, maka hasilnya Iya iya. Made in mana Tamor? Made in mana Tamor? Jepang. Oh Jepang, sama Jepang ya. Oh sampai jam 6. Jadi sebelum sampai jam. Oke, masih aman sengaja. Oke, makin besar sumber cahayanya, maka hasilnya akan semakin soft. Makanya motret orang senang motret di golden hour. Kenapa? Karena matahari lagi gede-gedenya tuh. Jadi kalau misalnya modifier gue di sini gitu ya,
kemudian habis foto hasilnya itu terlalu hard gitu, lo pengen lebih soft lagi, lightingnya gue jauhin apa gue deketin? Jauhin. Jauhin, deketin, jauhin. Nah, kalau makin jauh makin hard. Lihat ya, matahari siang kan matahari jadi kecil tuh, karena jauh posisinya. Iya. Jadi hard. Golden hour, matahari lagi gede-gedenya, makin soft. Jadi sedekat mungkin aja kalau lu mau pakai soft, deketin aja terus. Oh jadi terang banget atau mau? Betul. Bukannya jadi hard, tapi jadi terang. Karena yang powernya tadinya 1/8 di sini, kalau deketin jadi makin terang di sini kan. Jadi bukan makin hard, tetap soft tapi terlalu overexposure. Jadi yang kurang exposure-nya. Oke. Sekarang kita coba tanpa light meter ya. Gue pengen F-nya 56. Oke, posisi gitu aja. Ya, berubah ya. F-nya 56. Oke. Kemudian kita deketin lagi ya, biar sekarang kita ke background ya. Biar background-nya kelihatan. Ya. Background dulu ya. Reputasi aman ya? Aman ya? Aman. Jadi setiap kali presentasi diminta live demo itu nervous. Jadi kalau misalnya ada yang salah, ada yang nggak jadi di teman-teman ini, jangan pernah nyalahin kita. Salah model, salah asisten lighting, itu kita nggak masalah. Jadi kalau model pre-wedding ya, pas couple gitu ya, cewek cowok, kasih lu jelek nih. Jangan bilang, oh pulang dong, gue agak gelap nih, jangan. Si Koko berem. Ngeles. Ngeles ya, oke, gue tes dulu ya. Sekarang gue nggak pakai light meter. Backgroundnya kelihatan nih. Cek baterai itu ada ya? Nggak jalan juga. Ada, mati. Oke, bisa aja. Wow. Ya deh, Iya. over exposure. Ya kan? Kan nggak pakai light meter nih. Jadi kalau lu model nggak pakai light meter, ingat kameranya jangan diapa-apain. Jangan dirubah lagi settingannya, karena settingan ini adalah keinginan lo. Jadi, yang over, yang over yang hanya ya, over sekarang 1/8. Gua harus tambahin atau kurangin lightingnya? Kurangin ya, jadi 1/8 jadi 1/16. Oke, one, bentar ya. Masuk jadi ya. Cakep banget yang ini. Nggak terlalu terang. Keterangan kegelapan jangan geser kameranya. Kamera kita udah guna. Tadi kan agak terang ya sebelumnya, sekarang pas cahayanya. Masih nongkrong lagi nih, sabar ya. Power 2 ya. Power 2 diingetin lagi. Masih 8 berarti. Oke. Nah, lightingnya sekarang kelihatan di backgroundnya karena tadi saya lihat gue minta mundur, kemudian si lightingnya akan terlihat didapatin di backgroundnya. Ya, kalau keinginan lo kan masih kayak gini berarti lo udah benar. Kalau mau gelap kayak tadi dimajuin. Tapi sekarang gue pengen lebih soft. Oke. Artinya apa? Boleh dimajuin. Iya. Dekat banget sampai sini. Ya. Jadi kenapa gue pilih model yang bisa berbahasa Indonesia? Ini biar gue bisa hina-hina. Jadi gue dekatnya nih di layar gue nggak kelihatan masih kelihatan si modifiernya. Dia akan slow sedikit gitu ya. Oke, tinggi dikit Pak. Sorry, begini aja. Takutnya aku udah punya.
Jadi teman-teman kalau ada yang sebenarnya, oh posingin model gimana sih? Gak susah sebenarnya. Ya kan ada light source-nya nih, sumber cahayanya di sini. Jadi lo arahkan modelnya ke sumber cahaya supaya exposure tepat ya. Biasanya gua akan memposisikan badannya berlawanan sama wajahnya. Jadi kalau wajahnya ke sini, badannya agak ke sini. Jadi shape-nya lebih bagus kan. Ya. Yang bayangin gue. Enggak bagus, ya itu dia ya. Misalnya your body ya. Oke, your face. Nah, lebih bagus kan ya. Oke. Iya, dari tadi ke sana terus. Zero agak tinggi. Jangan dikit aja karena masuk. Oke, sip. Oke, sampai Iya, bagus ya. bagus ya. Oke. Bagus. Bagus banget. Kurang, over. Dikit. Karena tadi gue deketin. Ya. Kurang jadi katanya. gue turunin lagi powernya ke Ini potret 132. loh. Oke. Cek. Ini aku akan share ke YouTube ya, mahal banget nih kalau ikut workshopnya kalau bayar. Iya, memang mahal. Terus kenapa gue senang model bule? Karena gue kelihatan keren berbahasa Inggris ini. Oke, one, two. Enak ya? Ganti Lebih gaya. soft dari tadi ya. Nah, kalau kalian lihat nih, di Syarit kan mukanya dia udah halus kan sebenarnya kan. Tapi kok di sini bisa kelihatan Dosa-dosanya. jauh gitu. Padahal udah halus tuh. Gimana dia motret gue gitu kan? Kenapa masih timbul kelihatan jerawat? Kalau lu melakukan post processing, atau kita kenal sebagai misalnya digital retouching, biasanya yang manual itu yang dilakukan kayak daging vernik. Jadi yang bagian-bagian shadow-nya tuh didaji. Oke, sorry. Nah, kenapa di posisi ini dia kelihatan blemish di kulitnya? Karena posisi lighting. Posisi lightingnya nyamping sekecil apapun akan menimbulkan shadow, jadi kelihatan jerawatnya. Kalau lo nggak mau dapetin itu di hasil foto lo yang mentah, maka posisi lightingnya dirubah nih. Coba-coba. Lo boleh kita Coba-coba. Ya, posisi sip-sip. lightingnya ke teman-teman tahu ya teori lighting butterfly Rembrandt ya. Iya, Rembrandt itu ada karakter segitiga di bawah matanya. Kenapa? Karena lightingnya ketutup hidung menimbulkan shadow gitu ya. Jadi nggak harus 45 derajat. Tergantung apanya? Tergantung hidungnya. Jadi diarahin pokoknya lo si lighting itu ada timbul segitiga. Kalau butterfly di atas karakternya adalah ada shadow di bawah hidungnya. Biar mulus wajahnya, Mas. Lighting yang kena hidung, kemudian timbul shadow-nya. Butterfly itu nama lainnya adalah Paramount, diambil dari Paramount Pictures. Ya, film-film yang beauty banget itu. Om ada shadow-nya dong. Kalau ada shadow-nya, lo bilangin shadow-nya gimana? Pakai reflektor atau pakai lighting. Tapi output-nya yang ada, yang keluar adalah Jadi sekarang ini kan kelihatan apa tuh lo pakai teori lighting itu? ketika di foto seperti ini. Ketika lo nggak butuh Jadi teorinya, karena mukanya tuh yang aslinya mulus, tapi pas di kamera itu kelihatan jerawatnya ya. Itu sangat teori dipakai tajam ketika banget dia kameranya. bingung Nah, mau ini ngapain. sekarang akan kita ganti konsep agar lebih mulus gitu. Nah, ini dia. Jadi nggak kelihatan jerawatnya. Jadi lebih ya. Wih. Jadi lebih mahal. Tapi saya lihat jadi power lighting ini udah nggak apa-apa ya karena lighting udah tepat. Kalau waktu ya Nih masih powernya berubah. masih Sekarang buat kameranya. Oke, waktu. Jadi dia teman-teman gue udah nggak ngapa-ngapain si kamera nih, hanya lightingnya doang. Waktu. deh masih ya. Ya, oke. Lihat ya, jerawatnya agak berkurang. Nggak terlalu. Teman-teman, ada mau nyoba nggak? Ih, Nggak ada ya? Ada yang mau tujuh ya? Ada diskon. Oke, teman-teman lihat nih ya. Ini gue pakai Freeman. Powernya itu masih sekali lagi.
Powernya itu masih seper 16. Kalau ke seper 1, gue punya power nanti aja. Nah, Kalau gue mau ke seper 1, ya dari seper 16 naik ke seper 8, 1 stop. Dari seper 8 gue naik ke seper 4, 2 stop. Seper 4 gue naik ke setengah, 3 stop. Ke seper 1, 4 stop. Gue F-nya masih 56, berarti gue masih bisa pakai berapa? F56 saat naik 1 stop, F8. F8 naik 1 stop, F11. F11 naik 1 stop, F16. 16 aja deh, 3 stop. Berarti gue seper 2 ya di ratingnya ya. Di sininya gue set, di ratingnya gue set di seper 2. Oke. F-nya tadi berapa? 16 ya. Oke, 7 here. This oke ya, this 16. Oke, di atas. Oke. Wah, itu jadi atau dari sini aja kalau di sini kalau kan. Kenapa pindah? Atau enggak? Atau kena ini? Gak ada alasan spesifik apa ya? Oke, saya. Oke. Yes. cakep banget. Dapat tuh. Cakep banget. Ya. Sekali lagi, ya gila gue bagian Robi nih. Cakep banget. Oke. Lepas aja kali ya. Hah? Gue yang praktek asisten yang keringetan ya. Gila, lagi gue bagian Robi. Oke. Oke. Ini lagi gitu. Bisa ya? Berat. Bisa ya? Kita suruh duduk di bawah Abel. Gue tuh high sales, my guru. Ya teman-teman, jadi writing itu makin dekat makin soft. Jadi hati-hati teman-teman mau soft, dijauhin makin hard ya. Oke. Oke, naik dikit lagi. Oke, saya kecil. Well, deketin lagi, tadi kejauhan nih. Deketin lagi. Oh, naik lagi. Oke, banget tuh. Ya, gitu kira-kira ya. Paham nggak teman-teman? Aman ya? Oke. Pas banget, masih ada waktu 30 menit ya? Masih 30 menit? Oke. Sekarang Pokoknya sampai jam 6 ya. Saatnya tanya supaya gue bisa langsung menjawab pertanyaan kalian terhadap writing ini. Apa udah paham semua? Paham ya? Enggak? Ada yang mau tanya nggak? Ayo, Mbak.